Saya hanya ingin pastikan bahwa modal dasar dari bangsa ini jangan digerogoti oleh pencitraan. Itu poin saya dari dulu, hanya itu. Kalau ditanya misalnya, bagaimana mengaktifkan akal sehat? Caranya adalah hidupkan dialektika, hidupkan pertengkaran argumen. Tapi nanti nggak sopan. Jangan pikirin, kalau kita bilang nggak sopan berargumen, artinya kita tidak ingin akal kita dibuat sehat. Karena itu saya selalu menentang cara Presiden Jokowi mengajak anak SMP, anak SD untuk berpikir dalam dialog, dalam pertemuan. Buat apa nanya nama-nama ikan pada anak-anak itu? Nggak ada poin edukasinya di situ. Tapi oke lah, boleh begitu. Tapi si anak juga berhak buat menanya balik. Oke, Pak Presiden, saya tidak menghafal nama-nama ikan. Pak Presiden menghafal nggak nama-nama boneka? Kalau itu terjadi, maka ada pendidikan argumentasi. Terus ya Pak Presiden akan bilang, apa yang Anda maksud? Jangannya bisa terangkan itu. Jadi sekali lagi, akal sehat itu bukan kalkulasi robotik di kepala, semacam rasionalitas. Akal sehat tumbuh karena diganggu oleh batin yang disiksa oleh pencitraan itu. Jadi kita mau lawan itu sebetulnya. Hanya itu yang ingin saya lakukan. Kalau saya dilarang bicara di kampus, dilarang bicara di media-media pemerintah yang dikuasai pemerintah, nggak ada gunanya. Sebab saya bisa bikin vlog sendiri dan viral juga. Buat apa melarang pikiran ini? Hanya itu poin dari awal. Tadi soal hukum misalnya, dalam ilmu hukum saya kasih teori sedikit ya supaya kita bisa bayangkan bagaimana cara berpikir kritis. Di dalam teori ilmu hukum ada satu mata kuliah yang di sini mungkin di Indonesia kurang diajarkan, namanya Economic Analysis of Law. Economic Analysis of Law artinya gejala hukum itu dianalisa melalui metode ekonomi. Jangan terbalik ya, bukan tentang ekonomi hukum itu, tapi gejala hukum diperiksa dengan metodologi ekonomi. Apa itu metodologi ekonomi? Benefit cost analysis. Saya beri contoh buat kita punya pengetahuan sedikit tentang. Kalau misalnya di kota Semarang ada gejala meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, dan karena peningkatan kekerasan itu banyak korban perempuan, lalu DPRD misalnya, atau DPR provinsi mengusulkan agar supaya KUHP diubah, maka dibikin proposal ke DPR pusat supaya tindak pidana perkosaan terhadap perempuan hukumannya disetarakan dengan pembunuhan dengan dalil efek jerai, deterrent effect. Jadi kalau perkosaan naik, maka hukum harus ditingkatkan punishment-nya, pidananya. Kalau Anda memperkosa, Anda dihukum 15 tahun. Sekarang kalau Anda memperkosa, Anda dihukum mati. Dengan maksud menurunkan tingkat kriminalitas perkosaan. Di atas kertas itu masuk akal. Nah, itu oke. Kita bikin imajinasinya tuh. Diloloskanlah RUU. 2 tahun kemudian ternyata tingkat perkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan justru 2 kali lipat. Bukannya turun tapi meningkat. Apa penyebabnya? Akal sehat kita menghitung. Ada yang bilang bahwa pemerkosanya memang tidak bermoral. Udah memperkosa, membunuh juga. Kalau dia bermoral dari awal, dia nggak akan bikin kejahatan. Satu-satunya keterangan adalah bahwa si pemerkosa, si penjahat, dia berpikir secara ekonomis. Bagi dia, kalau dia cuma memperkosa, dia dihukum mati. Kalau dia memperkosa dan membunuh,
dia kemungkinan lolos karena saksi korbannya tidak mungkin bersaksi, sudah meninggal. Jadi dia ambil risiko bahwa sebaiknya saya memperkosa sekaligus membunuh. Kemungkinan lolos lebih besar daripada sekedar memperkosa. Itu namanya akal sehat si penjahat. Itu mata kuliahnya namanya economic analysis of law. Yang saya mau terangkan adalah kita harus mampu berpikir di luar kebiasaan umum, bahwa seolah-olah kalau punishment-nya dinaikkan, perkosaan akan menurun. Justru bisa sebaliknya. Karena si pelaku kejahatan dia berpikir secara ekonomis. Daripada ketangkap mending sekaligus membunuh. Itu prinsipnya. Demikian juga kekuasaan. Jadi kalau dia bilang kekuasaan itu punya moral, kekuasaan itu nggak mungkin tidak adil. Dia kekuasaan itu berpikir kalau dia tidak menang kejahatan apa yang dia mau lakukan. Jadi kita harus mencurigai segala jenis surplus kekuasaan. Kalau Anda berkuasa, saya akan curiga. Karena Anda akan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan kejahatan. Itu pentingnya oposisi. Karena itu oposisi itu bukan setiap pemilu saja. Oposisi itu bekerja 24 jam membayang-bayangi kekuasaan. Jadi itu pentingnya kita aktifkan akal sehat kita supaya kita tahu bahwa beroposisi itu adalah tugas setiap orang. Kalau saya kritik Presiden Jokowi, saya kritik dia sebagai pejabat publik. Kalau sebagai privat saya nggak ada urusan. Mau bikin kejahatan, kayak mau bikin kekacauan, mau bikin kebohongan, itu urusan pribadi. Tapi kalau sebagai pejabat berbohong dalam statistik, itu menyangkut urusan perencanaan hidup saya. Karena saya akan melakukan perencanaan berdasarkan data yang diberikan pemerintah. Kalau datanya palsu bagaimana? Kan itu akal pikiran kita. Nah, etika itu yang kurang ada di kita hari-hari ini. Terutama misalnya termasuk legislator kita tuh. Anggota DPR kita bangga dengan legislasi yang dia keluarkan. Padahal begitu legislasinya keluar, undang-undangnya keluar, LSM kampus sudah bawa ke Mahkamah Konstitusi. Lalu anggota DPR bilang, memang silahkan kalau nggak setuju bawa ke Mahkamah Konstitusi di judicial review. Sebetulnya itu keterangan yang tolol. Sebab kalau saya membuat undang-undang, saya berupaya supaya undang-undang itu tidak diuji di Mahkamah Konstitusi. Artinya memalukan sekali undang-undang saya. Kalau baru 2 hari dikeluarkan, udah masuk ke Mahkamah Konstitusi itu. Tapi justru kita bangga. Kan itu fasilitas hukumnya begitu kan. Silahkan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Artinya produk Anda itu KW 12. Buruk. Jadi hal semacam itu yang saya kira perlu kita pikirkan sama-sama. Saya mengerti bahwa ada kegairahan baru di antara kita untuk menjemput kemenangan. Saudara-saudara, staf akademika di sini, kaum milenials, para mahasiswa, saudara-saudara adalah dapur untuk mengolah harapan politik bangsa. Karena itu saya selalu dorong agar supaya politik dibicarakan di kampus. Bukan dalam bentuk kampanye, tapi dalam bentuk argumentasi. Karena proposal politik seorang caleg, calon gubernur, calon kepala daerah, apalagi calon presiden, proposalnya harus diuji di tempat di mana tersedia pikiran kritis, yaitu kampus. Kita nggak bisa menguji proposal politik presiden di atas panggung dangdut, karena nggak ada fasilitas di situ. Karena itu sebetulnya yang mesti dilihat oleh penyelenggara pemilu, kampus itu tempat menguji pikiran politik. Jadi politik boleh masuk kampus, boleh masuk kampus. Apa artinya? Artinya harus dimungkinkan terjadi pertukaran argumentasi di kampus. Kampanye nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kampanye itu satu arah. Itu bedanya. Nah, sekarang ada kekeliruan. Jangan masuk kampus, nanti kampanye. Saya nggak pernah kampanye di kampus. Kalau kampanye di kampus
saya nggak akan minta dipertanggungjawabkan, saya akan minta tanya jawab, saya nggak akan minta dibantah. Karena kampanyenya tidak membantah. Kampus adalah tempat orang berbantah-bantahan itu, dan itu sehat bagi demokrasi. Jadi mengapa menghalangi pikiran masuk kampus? Semua presiden Amerika di abad pertama, deklarasi pertama datang ke kampus, dia ucapkan visi dan misinya, dan Civitas Academica menguji bahasa pikiran dia, termasuk bahasa tubuhnya. Karena mereka tahu bahwa kejujuran mengevaluasi hanya ada pada kampus. Kalau kampus setuju dengan pikirannya dikasih tepuk tangan, kalau nggak setuju dicaci maki. Ini terbalik-balik. Pikiran yang keliru, penuh kebohongan ditepuk tangan karena nggak pernah diuji, tidak pernah diskutinisasi di kampus. Jadi sekali lagi, fungsi kampus adalah mengucapkan kritik terhadap dalil apapun. Itu poinnya. Nah, kita sekarang seolah-olah disulap untuk menghindari pembicaraan politik di kampus. Itu yang membuat kita dungu. Karena kita hidup dengan petunjuk satu arah. Saya lihat baliho di mana-mana di seluruh Indonesia. Balihonya tinggi-tinggi, besar-besar. Tapi kita nggak mungkin bercakap-cakap dengan baliho. Kita ingin bercakap-cakap dengan caleg, calon presiden di tempat ini, calon legislatif di tempat ini. Karena di situ ujian utamanya. Yang paling penting adalah pikiran kita tinggikan. Kalau bisa pikirannya lebih tinggi dari balihonya. Nah, ini keadaan kita hari ini seperti itu. Akibatnya kita saling mengintip, mencari kesalahan karena takut untuk menjadi diri sendiri. Orang yang takut menjadi diri sendiri akan berupaya untuk mencitrakan dirinya setiap hari. Dan Anda tahu apa artinya pencitraan? Pencitraan artinya mengemas seseorang melampaui standarnya. Artinya dia mesti ada standar dulu. Kalau nggak ada standar, dikemas dengan cara apapun, dia tetap di bawah standar. Nggak ngangkat, kata milenial itu. Nah, kita sekarang ada di situ, dalam keadaan mencitrakan seseorang terus-menerus, tapi sebetulnya standarnya nggak ada, karena itu pencitraannya dibikin berulang-ulang dan dengan kemasan yang berbeda-beda. Itu keajaiban politik Indonesia. Nah, kita hendak menghentikan cara semacam itu supaya kita bisa pergi pada harapan milenial. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih atas kepentingan dan kebersamaan kita. Saya percaya bahwa jumlah akal sehat di ruangan ini berlebih. Karena itu tolong subsidi ke mereka yang sedang marah-marah hari ini. Terima kasih.